Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan dan waktu luang bisa mempelajari agamanya, dan ini adalah taufik yang sangat besar, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia dimudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah juga mudahkan langkahnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di dunia ini harus terus bersabar ya, dan terus bergandengan tangan untuk bisa sampai kepada tujuan kita, yaitu husnul khotimah, bisa ketemu Allah, bisa masuk surga ya. Dan betul-betul kita harus banyak bersabar karena kehidupan dunia ini penuh ujian ya. Nah, apalagi berangkat subuh seperti ini, berangkat belajar agama seperti ini, itu ada saja penghalangnya ya, ada saja penghalangnya. Karena syaitan itu paling tidak ingin kita belajar agama ya. Semakin orang yang dia ingin belajar agama, semakin kuat godaan syaitan ya. Tapi kalau kita tidak mau belajar, santai-santai aja, itu syaitannya ya, sudah, ini dia biarkan aja, sudah, ini selesai sendiri dia ya, tanpa sadar ya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, makruhatul jamaah. Makruhatul jamaah katsirah. Ini kayaknya sudah ini ya kabarnya. Sudah ya. Infiraduhu anis saf ya kan? Sudah, itu selesai berarti. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan al-qasar bis safar wal jam'u bihi wa bil matar wal marad, yaitu qasar ketika safar dan jamak antara dua salat ketika hujan dan ketika sakit. Ketika safar, ketika hujan, dan ketika sakit. Jadi qasar salat itu hanya khusus ketika kondisi safar. Kondisi safar tidak ada rukhsah ketika hujan ataupun sakit untuk mengqasar salat. Jadi dia khusus ketika safar. Kalau kita mau melakukan dua kita sakit, meskipun sakitnya kayak apa, tetap harus 4 ya. Kalau di jamak masih bisa, tapi kalau di qasar tidak bisa ya. Jadi ketika safar itu dia bisa di jamak dan bisa di qasar, tapi kalau untuk qasar sendiri tidak bisa untuk selain safar. Al-qasru an tusalla adh-dhuhr awil asr awil isya rak'atain. Qasar itu menjadikan 4 rakaat jadi 2. Zuhur, asar, isya jadi 2 rakaat. Wa huwa jaizun. Hukumnya apa? Hukumnya qasar ini wajib, sunnah, mubah, jaiz, boleh. Ya, dia boleh. Bukan sunnah, bukan juga wajib. Dan ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain, ada yang mengatakan dia sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Ya, ada yang mengatakan wajib. Kalau dia posisi tidak qasar, berdosa dia. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya hanya sekedar boleh. Yang mana yang afdal? Yang afdal, apakah kita melakukan qasar atau itmam, 4 atau 2? Maka kalau safarnya itu belum sampai 3 marhalah ya, safarnya baru 2 marhalah. 2 marhalah itu satu marhalahnya 40 kilo. Ada yang bilang 41 kilo. Kalau 2 marhalah kali 2 saja ya. Kalau 2 marhalah, maka
lebih afdol itmam, bukan qasar. 4 rakaat afdol. Nah, karena itu apa? Karena itu hukum asalnya lebih afdol. Tetapi kalau sudah sampai 3 marahil, 3 marhalah, sudah dia 120 kilo ke atas, maka lebih afdol di qasar. Ya, lebih afdol di qasar. Ya, alasannya karena kalau 2 marhalah itu jarak yang masih memungkinkan itmam. Ya, jadi dia itu masyaqqahnya memang berat, tetapi masih sangat memungkinkan itmam 4 rakaat. Maka itu lebih afdol. Tapi kalau sudah 3 marahil, sudah jauh jaraknya sampai 120 kilo ke atas, maka dia masyaqqahnya zahirah, sangat berat kalau dia melakukan 4 rakaat. Nah, wa huwa jaizun lil musafir faqat. Jadi qasar ini boleh khusus bagi musafir. Khusus bagi musafir. Ya. Bi ahad asyara syaraton, 11 syaratnya. Ya, jadi boleh, tapi syaratnya ada 11. Nah, jadi ketika kita mau qasar salat, kita bilang saya kan musafir, ya. Saya mau qasar. Kita katakan ada syaratnya. Ya, syaratnya ada 11. Yang pertama syaratnya antakun safaruhu marhalatain. Safarnya 2 marhalah ke atas. Kalau dia kurang dari 2 marhalah tidak boleh qasar. Ya, 2 marhalah itu kalau dahulu yaumain mu'tadilain, 2 malam yang mu'tadil. Mu'tadil itu perjalanan, ya, perjalanan yang dia membawa bekal secukupnya. Ya, kalau dulu kan perjalanannya kalau bukan jalan kaki naik unta atau naik himar. Nah, apa itu? Keledai. Ya, bukan kedelai ya. Maka apa? Maka perjalanan seperti itu mereka ketika maghrib mereka singgah. Tidak perjalanan, tidak lanjut karena tidak ada cahaya. Perjalanannya kecapean mereka. Ya. Kemudian besoknya habis subuh lanjut lagi mereka. Seperti itu perjalanan dahulu. Bawa bekal secukupnya. Nah, itu dahulu. Kalau sekarang, ya kalau sekarang sudah dengan jarak ya sekitar 80 atau 81 km. Ya, karena satu marhalah itu 40 km atau 41 km. Jadi jaraknya dikali 2 marhalatain, 2 marhalah. Kalau misalkan kita dari sini ke Labanan, 2 marhalah atau belum itu? Belum. Ya, merasa gimana belum kata. Ya, sekarang ada Google Map, mudah jadinya kita lihat ya. Ya, Google Map itu masya Allah dia belum kita lahir sudah diukurnya, tahu dia jaraknya. Ya, yang kedua kalau 80 kemana kira-kira? Ke mana itu yang Tembalang? Ya, Tembalang sudah, Tembalang. Ya. Oh, Kasai lebih jauh lagi tuh. Ya. Kasai 80 tuh. Kasai itu sebelumnya ini ya, Tubaan ya. Oh, beda arah ya. Kenapa Syafar? Nggak bisa ini. Mati. Nih. Ya, berarti jarak itu bisa kita melakukan qasar salat. Itu baru syarat pertama. Syarat yang kedua, wa an yakun mubahan. Safarnya itu mubah. Ya, bukan safar maksiyah. Jadi kita mau misalkan tadi ke Kasai sana kan sudah jarak qasar. Perhatikan ini, jangan sampai salah paham. Jarak yang tadi kita bilang 80 kilo itu bukan berarti kita harus sudah sampai di sana baru kita dikatakan musafir, bukan ya. Tapi yang dimaksudnya itu adalah kita menuju ke suatu tujuan yang jaraknya 80 km ya. Nah, itu meskipun kita baru di pertengahan jalan ya, meskipun di pertengahan jalan, dengan catatan kita sudah keluar dari batas wilayah mukim kita. Batas wilayah mukim kita itu kita sudah dinyatakan musafir ya, itu syaratnya. Kita sudah berlaku musafir.
Meskipun kita belum sampai 80. Ini baru 5 kilo Ustaz. Ya, sudah musafir karena sudah keluar batas wilayah mukim. Ya. Tapi kalau masih di rumah belum musafir, akan safar, bukan musafir, ya, akan safar. Maka apa? Tidak berlaku syarat itu. Maksudnya, iya, sudah keluar wilayah mukim sudah. Kalau ke bandara, ya, sudah ke bandara atau ke terminal, ya, itu sudah keluar wilayah mukimnya. Untuk mukimnya di Albina, itu sudah keluar. Ya, Albina itu orang sudah keluar dari, ada yang simpangan mau ke perempatan ya, atau pembangunan ya itu. Ya, pertigaan itu sudah keluar wilayah mukimnya antum itu. Ya, jadi masing-masing orang beda-beda. Ya, kita di seperti di Tanjung ini bukan sama semua. Di mana ini namanya, simpangan kilo 5, enggak semua seperti itu, ya. Karena apa? Karena beda-beda jaraknya. Ada yang di Sambaliung beda, keluar jembatan gantung, yang Sambaliung sudah batas mukimnya sudah keluar, ya. Ya, ya berarti ketika dia sudah keluar dari bandara, sudah dia take off, kalau dia masih di bandara masih wilayah mukim dia, ya enggak, sama tinggal di samping terminal. Saya sudah di terminal ini, rumah antum di mana? Sebelahnya, belum keluar wilayah mukim itu. Ya, antum main-main di situ, orang-orang bilang antum orang sini kan, orang terminal kan, iya. Kapan keluar? Sudah lewat jembatan gantung, ya sudah. Itu urf, ya, itu tidak ada had. Sampai masyarakat kita ditanya beda-beda pendapatnya dia. Ya, itu kembali ke urf, ya. Makanya kalau bahasa Anas selalu bilang keluar wilayah mukim dia. Orang-orang bilang dia orang ini jalan apa, Ustaz? Sultan Agung. Ana tinggal di sebelah masjid sini. Kalau Ana mau ke arah kilo 5, ya, Ana mau ke arah Labanan sana lah, mau safar, ya, mau ke Wahau sana. Orang sekitaran sini menganggap orang sini itu keluar wilayah Sultan Agung ini di mana? Ya, yang arah utara, arah barat, arah selatan, timur, itu beda-beda. Ya, mayoritas urf mereka mengatakan kalau sudah keluar wilayah tertentu ini, itu sudah rata-rata bilang orang sudah bukan ini, maksudnya sudah keluar wilayah sudah dia, ya, maka itu bisa dipakai, ya. Ada yang bilang batasannya RT lah, ada yang bilang RW, ada yang kabupaten, tidak bisa jadi patokan itu, ya, karena wilayah beda-beda. Kalau di Jawa beda sedikit aja sudah bisa, apa namanya, desa yang lain, ini yang lain sudah dekat sekali, ya. Jadi patokan itu adalah batas wilayah mukim, ya. Alam bisawab, itu yang paling teliti dibandingkan pendapat yang lain. Yang kedua, dia tidak boleh safarnya maksiat, ya, harus safarnya mubah, ya, safar mubah. Antum mau ke Darawan ngapain? Ya, anak ke Darawan itu mau isi kegiatan ruqyah, mubah, ya, disyariatkan. Anak mau dakwah, bagus. Ya, anak mau apa, makan kuliner laut, boleh, mubah. Ya, anak mau lihat bule-bule, apa namanya, main sauna di sana, haram ini, Rahmat, ya, ya. Maka safar seperti itu niatnya tidak boleh karena maksiat. Maka apa kaidahnya, ar-rukhasu la tunatu li'asi. Orang yang dia itu maksiat tidak diberi rukhsah, tidak diberi tolerir, ya, tidak diberi rukhsah, keringanan syariat. Keringanannya apa? Berupa boleh jamak antara 2 sholat, boleh qasar, yang 2 jadi 4 jadi 2. Maka itu tidak diberikan bagi orang yang maksiat. Maksudnya maksiat di sini adalah tujuan safar. Tujuan safarnya apa? Saya mau datangin teman saya, ya, itu mubah, ya. Saya mau datangi mantan saya, tidak boleh, ya. Maka apa? Maka beda niat, beda ini hukum. Nah, tapi kalau dia tujuannya mubah, ya, tujuannya misalkan ke Derawan mau family camp, mubah, dia perkara yang mubah. Terus dia di sana nanti ternyata sambil melihat orang berenang, seksi di sana. Itu dia maksiatnya di sana, tapi tujuannya mubah. Ini boleh, dia melakukan rukhsah. Tapi beda lagi dia berdosa dengan maksiatnya. Jadi tujuannya apa? Mubah atau maksiat. Itu yang jadi patokan. Termasuk safar maksiat itu ketika dia mujarrad ru'yatil bilad.
hanya sekedar mau lihat-lihat. Nah, anak mau ke biduk-biduk, ngapain nonton biduk-biduk? Mau lihat aja biduk-biduk, ya katanya bagus. Melihat-lihat seperti itu tujuan yang seperti itu saja, itu masuk kategori yang kategori safar maksiyah, ya safar maksiyah. Dia bukan maksiat itu, tapi kategori safar maksiat yang dia tidak dibolehkan melakukan rukhsah. Ya, dia sholatnya harus tepat pada waktunya masing-masing. Dia sholatnya harus 4-4, tidak boleh dikosor. Nah, tapi tujuannya lihat-lihat sekaligus bawa anak istri lah, mau dibahagiakan lah, romantis sebentar kita ini, ya honeymoon, ya maka apa? Maka boleh, ya tujuannya itu tujuan yang mubah. Nah, ada kan orang seperti itu, pengen lihat derawan lah, pengen lihat aja lah, ya. Nah, pengen lihat-lihat aja itu safar maksiat. Ya, kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mereka keluar dari wilayah mukim mereka untuk safar kecuali untuk tujuan-tujuan maksudah, tujuan tertentu yang jelas. Ya, perdagangan, mau menyebarkan risalah, mau persiapan jihad, ya. Dan seterusnya, ya. Nggak ada yang dia ngapain ke daerah Kufah, ngapain ke Syam, lihat-lihat aja di sana, mau lihat kayak apa bangunannya. Nggak ada yang seperti itu. Makanya dia dikategorikan lebih dekat kepada safar maksiat, bukan maksiat dia, tapi dia lebih dekat kepada safar maksiat, maka dikategorikan seperti itu, tidak boleh. Yang selanjutnya, wa huwa jaizun lil musafir faqat wa an yakun mubahan. Ya, bi an lam yakun muharraman wa in kana makruhan. Ya, meskipun makruh dia. Kalau makruh masih boleh. Sendiri safarnya makruh, orang safar sendiri. Ya, dan ini penting ini ya. Jangan biasakan sendiri-sendiri. Ya, tidur sendiri, ya. Di perjalanan safar sendiri, ajak orang. Karena apa? Pengaruh itu. Karena apa? Karena disebutkan bahwasanya syaitan itu dia akan bisa memudaratkan orang yang sendiri. Beda kalau dia berdua atau bertiga, ya. Soal di WC sendiri tidak apa-apa. Wa an yakun mubahan, ya, mubah. Fala qasar fi safarin ma'siyah wa huwa man syaa'a ma'siyah min awwalihi aw qablahu ma'siyah ba'dahu. Baik. Wa ilmuhu bi jawazil qasr. Syarat yang ke berapa? Yang ketiga. Wa ilmuhu, dia punya ilmu. Dia tahu akan bolehnya qasar. Ya, dia tahu ilmunya. Ya, tapi kalau dia hanya ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya, rombongan ini jalan ke Derawan, pas sholat, orang pas 2 rakaat kan tahiyat, orang salam, dia bingung sendiri, kok salam nih? Salam juga dia. Ya, ini sholat apa? Dia bilang sholat subuh, sudah zuhur, ya. Ya kan, ya ikut-ikutan, maka ini tidak sah. Nah, makanya sejatinya ketika kita safar itu ada ketua safar, ya, ada imamnya yang ditunjuk, ya, kita tunjuk si syafar, jadi ketua safar, ya. Dia ketika nanti mau sholat, ya dialah maju jadi imam, ya, maju jadi imam. Ketika dia jadi imam, dijelaskan kita akan jamak dan qasar, ya, atau kita jamak tanpa qasar, dijelaskan, ya. Jadi orang, ya, kalau ada yang tidak tahu, dia tanya, apa itu qasar? Ya, qasar itu 2 rakaat, ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena kaitannya dengan masalah bermakmum dengan seorang imam yang kita tidak tahu dia qasar atau tidak. Maka kalau misalkan kita tidak tahu imamnya qasar atau tidak, maka tidak boleh kita meniat menjazm saya akan qasar, karena kita tidak tahu imamnya ini qasar atau tidak. Sedangkan posisi kita mengikuti imam sekarang. Maka apa? Maka kita yang ikuti imam, bukan imam yang harus mengikuti kita. Ya, imamnya bisa jadi qasar, bisa jadi tidak. Maka dia dengan ta'liqun niyah ketika itu. Kalau imamnya sudah yakin dia adalah musafir, maka kita niatnya dalam hati, kita tidak tahu dia qasar atau tidak, dalam hati kita niat jadi di ta'liq, ya, ta'liq. In qassara qassartu, in atamma atmamtu. Kalau dia qasar, saya qasar. Kalau dia itmam, saya itmam. Ya, itmam lawan dari qasar, ya. Nah, maka
misalkan dia 4 rakaat ya kita ikuti, dia 2 rakaat ya kita ikuti. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu dia itu qasar atau tidak, kita jazm, saya niat sholat zuhur qasran, ya, qasar. Maka kalau dia tidak qasar, ya, kalau dia tidak qasar, imamnya tidak qasar, maka dia batal sholatnya si makmum ini karena dia menyelisihi niatnya imam, ya. Atau dia bukan menyelisih niatnya imam, dia menyelisih waqi', ya, menyelisih waqi' yang dia berada di atasnya. Dia niatkan qasar sedangkan dia sholatnya 4 rakaat. Jadi tidak sah, harus dia mengulang. Nah, ya fadhal ya. Jadi dia berkaitan dengan niat. Falau ra'an nas yaqsur qasar ma'hum jahilan bijawazilam tusih salatu. Jadi kalau dia jahil tidak tahu hukumnya, hanya ikut-ikutan, tidak sah qasarnya. Berarti dia harus nambah 2 rakaat atau dia kalau dia tidak tambah dia ulang dari awal. Syarat yang keempat, wa niyyatuhu iyyah. Ya, dia meniatkan qasar indal ihram, ketika takbiratul ihram. Ya, meniat qasar dengan niat jamak itu beda. Kalau niat qasar harus ada ketika takbiratul ihram. Ya, harus ada ketika takbiratul ihram. Ya. Nah, berbeda dengan jamak. Ya, jamak itu bisa diniatkan dari awal. Jadi dia niatkan ketika masih di waktu pertama, misalkan dia mau jamak takhir, dia niat di waktu pertama. Ya. Dia belum melakukan sholat ini, dia sudah niatkan. Ya. Nah, berbeda dengan ketika qasar. Kalau qasar sholat, ketika takbiratul ihram harus ada. Nah, wa niyatuhu iyyahu indal ihram. Wa dawamus safar. Syarat selanjutnya dawamus safar ila tamamis shalah. Ya, syarat selanjutnya untuk boleh qasar ini dawamu as-safar, masih posisi safar sampai selesai sholat secara sempurna. Ya, sampai selesai sholat secara sempurna. Dia kan zuhur ini 4 rakaat jadi 2, dia lakukan qasar, dia sudah niat, kemudian dia ternyata di tengah-tengah rakaat sampai ke tempat tujuan. Ya, seperti posisinya dia naik kapal, kapalnya sandar ke pelabuhan dan itu wilayah mukim dia. Maka ketika dia sudah sampai tujuan, selesai sudah rukhsahnya karena safarnya sudah selesai, maka dia harus melanjutkan menjadi 4 rakaat. Tidak boleh dia cukupkan dengan 2 rakaat karena syaratnya harus dawamus safar, masih posisi musafir sampai selesai sholat secara sempurna. Ya. Nah, au nawal iqamah, atau dia niat akan mukim di situ. Dia sudah pergi ke Derawan ini. Derawan berapa hari akhi? Anak 3 hari lah. Ya, anak 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Taib itu masih masa musafir. Ya, masa musafir itu 4 hari 4 malam. Yang lebih dari itu dia bukan musafir lagi. Maka dia di masa 3 hari itu boleh melakukan qasar sholat. Tetapi ketika dia di hari kedua, ketika dia mau sholat, dia niatkan dia mukim sudah. Saya mukim aja di sinilah. Ya, maksudnya mukim, dia mungkin akan 1 pekan atau 1 bulan atau lebih. Maka dia tidak boleh melanjutkan qasarnya. Kalau dia pertengahan, di rakaat pertama dia sudah niatkan mukim, dia tidak boleh cukupkan dengan 2 rakaat. Harus dia nambah, jadi itmam 4 rakaat. 6. Wa dawamus safar ila tamami as-shalah. Yang ke berapa ini? Ke 6. 1 2 3 4 5 6. Wa an la yaqtadiya bimutim fi juz'in min salatih. Ya. Dia tidak mengikut mutim, seorang yang itmam. Ya, imamnya tidak seorang yang itmam, melakukan salat dengan sempurna 4 rakaat. Ya, fi juz'in min salatihi, pada
bagian dari sholatnya. Jadi misalkan kita bermakmum, imam kita ini musafir, yakin kita dia sama-sama safar dan kita, maka ada ihtimal kemungkinan dia qasar dan kemungkinan dia tidak qasar. Ya. Kalau dia ternyata imamnya itu melakukan itmam, kita tidak sah melakukan qasar karena syaratnya la yaqtadi bimutim. Dia tidak bermakmum dengan seorang yang itmam, ya. Meskipun hanya juz'u min sholatih, meskipun hanya sebagian dari sholat, seperti salam. Masbuk dia, ketika imamnya posisi sudah rakaat keempat, ya posisi tasyahud akhir, ya belum salam tapi datang dia takbiratul ihram, duduk langsung tasyahud, mengikuti imam. Ya imamnya salam, jadi dia cuma dapati apa? Salam saja. Ya itu juz'un min sholah, maka dia termasuk sudah terkategorikan mengikuti imam yang itmam, maka dia tidak boleh melakukan qasar meskipun dia saat itu posisinya musafir, meskipun pada saat itu dia hanya mendapatkan bagian salamnya imam saja, maka tidak sah dia melakukan qasar, dia lanjut itmam. Nah, wa an la yaqtadiya bimutim fi juz'in min salatihi. Kalau dia tidak tahu imamnya ini tadi itmam atau qasar, maka dia apa? Dia itmam atau qasar, si makmum. Dia tidak tahu, kan salam imam ini. Dia posisinya ikut ketika imam tasyahud akhir. Dia tidak tahu imamnya qasar atau itmam. Boleh tidak si makmum ini qasar atau harus itmam? Asyarayukum. Jafar, boleh dia qasar atau tidak? Dia tidak tahu ini. Dia tahu imam ini qasar atau tidak. Harus 4 rakaat, nggak boleh 2 rakaat. Dia nggak tahu. Ya, nggak tahu dia. Kalau dia 2 rakaat, nggak sah salatnya. Rahmat. Kayaknya, ya. Betul. Tebakannya Rahmat betul ini. Ya. Jadi dia kalau tidak tahu maka kembali ke hukum asal. Ya, hukum asalnya itmam. Ya. 6. Nah, syarat yang ketujuh, wa an la yaqtadiya bimashkukin fi safari. Dia tidak bermakmum dengan seorang yang diragukan dia musafir atau bukan. Ya. Kita bermakmum ini dengan imam. Kalau misalkan kita di Derawan itu kan paling sering seperti ini. Kita tidak tahu ini imamnya ini orang sini atau musafir juga. Ya, kalau kita tahu ya aman-aman aja. Kita tidak tahu. Posisinya sama-sama di tempat wisata. Ya, itu biasanya seperti itu. Tempat wisata kan siapa aja bisa maju dia. Kita ragu, ini imamnya musafir atau bukan. Ya. Maka tidak boleh kita qasar. Ya, tidak boleh qasar karena hukum asalnya tidak boleh qasar. Ya, qasar itu ketika sudah terpenuhi syarat. Di antara syaratnya yakin imamnya musafir. Ya. Dan tidak melakukan itmam. Ya, maka dia boleh melakukan qasar. Dia katakan di sini wa in bana musafirun qasiran. Ya, meskipun ternyata ketika selesai sholat dia baru tahu imamnya ternyata memang musafir dan memang melakukan qasar. Tapi ketika dia ansya'a fi takbiratul ihram, dia mulai takbiratul ihram, dia tidak tahu imamnya ini musafir atau bukan. Dia syak. Ya, dia syak, maka dia tidak boleh melakukan qasar meskipun ternyata dia memang betul musafir dan melakukan qasar. Ya. Beda halnya kalau misalkan dia yakin imamnya musafir. Kalau yakin imamnya musafir dan dia tidak tahu dia qasar atau tidak, maka ini masih boleh. Dia dengan cara ta'liq niat tadi. Ta'liq niat. Kalau qasar qasar, kalau tidak qasar dia tidak qasar. Beda kalau dia yakin musafir imamnya, tapi dia juga yakin imamnya akan itmam. Nah, ini jelas tidak boleh dia melakukan qasar. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Ya, kalau dia atamma fa atimmu, kalau dia sempurna maka salat sempurna. Nah, selanjutnya yang ke-8 wa an yaqsida mawdi'an ma'luman.
ya. Dia menuju tempat yang jelas. Kan dia mau safar nih. Dia mau ke Derawan, ya, dia mau ke Maratua, mau ke Biduk-Biduk, jelas tujuannya, ya. Maudhi' ma'lum, ya, tempat yang maklum, jelas. Ya. Bukan jalan aja, enggak tahu arah. Kayak orang touring, naik motoran, kemana kita nih? Jalan aja, akhi. Pokoknya jalan. Di mana ada misalkan hutan-hutan, jalur-jalur, kita lewati aja. Orang seperti ini tidak tahu arahnya, itu namanya istilah fikihnya raqibut ta'asif. Raqibut ta'asif ini dia tidak punya tujuan. Ya, dia hanya ikuti saja, ya. Ikuti ketua kelompoknya atau semisalnya, ya. Maka dia tidak sah dia melakukan qasar, ya. Nah, disebutkan di ta'liq di awalan an ya'lam anna masafatahu marhalatan. Ya, pertama dia tahu jaraknya sudah 2 marhalah, 80 kilo ke atas tadi. Walau ghair muayyana, meskipun belum ditentukan titiknya di mana tujuannya ini. Ya. Bi an kana ma'luman bil jiha faqat. Dia cuma tahu arahnya ke arah sana, ke arah Palisayan ke sana. Ya, itu sudah cukup. Ya, dia sudah cukup. Ya, jadi dia tahu tujuannya itu 2 marhalah lebih. Ya, dan dia tujuannya kemana dia tahu, meskipun secara umum, ya, arah saya itu ke arah ke Palisayan ke sana, arah saya itu ke arah Tabalar ke sana. Yang tidak tahu nama tempatnya, nah itu sudah cukup. Ya, tidak harus dia tahu ini kita mau kemana, ya, persisnya, ya, itu tidak disyaratkan. Beda kalau misalkan dia tidak tahu, kita ini pergi ke satu tujuan, tidak tahu dia itu sudah 2 marhala sampai 2 marhala atau belum, maka tidak boleh qasar, ya, maka tidak boleh qasar. Kapan dia boleh qasar? Kalau dia sudah sampai di tempat tujuan dan dia sudah tahu ini 2 marhalah lebih. Nah, saat itu barulah dia sudah mengilmui dan boleh dia melakukan qasar sholat ketika itu. Ya, tapi sebelumnya tidak boleh karena belum tahu. Syarat ke-9 wa an yataharraz amma yunafi niyatal qasar. Ya, dia menghindari perkara yang membatalkan niat qasar, yang menafikan niat qasar. Ya, seperti niat sempurna salat. Ya, niat sempurna salat. Yang tadinya dia musafir boleh qasar, dia niat dalam hatinya dia itmam aja dah. Ya, kita dapat pahala yang lebih afdol. Ya, dengan ada niat itu maka dia tidak boleh melakukan 2 lagi ketika melakukan salat itu, ya, bukan salat yang lain. Maka dia dengan niatnya maka berlaku niat itu, ya. Nah, selanjutnya an la yashukka fiha. Ya, dia tidak syak ragu dalam masalah niat, ya, dalam masalah niat qasar. Kalau dia ragu, tadi saya niat qasar atau enggak ya? Waktu takbiratul ihram kan disyaratkan nih, dia harus niat qasar ketika takbiratul ihram. Dia ragu, saya tadi niat qasar atau belum? Maka itu tidak boleh dia qasar. Ya, karena kembali ke hukum asal. Al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak gugur dengan yang ragu. Dia yakin dia ini salatnya itmam kewajibannya dan dia boleh qasar ketika ada niat, sedangkan dia niatnya ini pun ragu, maka yakin tadi tidak gugur dengan yang ragu. 6. Syarat yang ke-10 wa an yakuna safaruhu li gharadin sahih. Ya, li gharad sahih. Safarnya itu tujuannya harus dibenarkan, ya, sesuatu yang tujuan yang dibenarkan, seperti haji, dagang, ya, lat tanazzuh, tidak hanya sekedar tamasya, ya, waru'yatil bilad, atau sekedar lihat-lihat daerah, lihat lokasi, lihat, ya. Nah, maka sekedar mau lihat Pulau Derawan itu gharad, tujuan yang tidak dibenarkan. Jadi dia tidak boleh melakukan qasar. Ya, tapi kalau dia niatnya mau lihat Derawan sekaligus silaturahim, sekaligus bawa keluarga, sekaligus, nah, sekaligusnya ini, nah ini boleh. Ya, ini boleh.
Wa an yujawiz, meskipun tujuannya misalkan kami mau lihat-lihat derawan sekaligus misalkan jualan madu di sana, ya. Pas ruqyah berenang. Ya. Kan enggak tahu ceritanya, enggak lucu dia. Kalau tahu lucu. Masih hujan. Wa an yujawizas sur. Lucu teman kita. Masih hujan tapi berenang. Masih hujan. Maksudnya kan kalau hujan kan ke apa? Basah kita kan? Kita pergi berenang. Sebut namanya. Ya, jangan. Ya. Gus Syamsuddin itu. Ya. Tapi anak senangnya Gus Syamsuddin itu, masya Allah dia, baik hatinya, rajul soleh, ya, baik hatinya. Nah, ada baper-baperan. Apa adanya. Ya. Taib wa an yujawizas sur fil musawwarah. Syarat yang terakhir, ya, dia harus melewati batas wilayah mukim yang tadi kita sebut. Ya. Kalau bahasa fikihnya yujawiz as-sur. Sur itu kalau dulu ini gerbang masuk. Ya, kalau di Yaman masih ada, Ustaz. Gerbang itu. Kita misalkan di Son'a ibu kotanya itu ada Babul Yaman. Ya. Itu pintunya masih ada. Ya kayak kita, ya gapura besar tapi kayak benteng Takeshi itu nah. Ya, jadi kalau kita lihat, bisa dilihat di Google itu. Babul Yaman itu, jadi kita keluar pintu itu sudah keluar wilayah mukim orang-orang Son'a, ya, saat itu. Kalau dulu ada seperti itu, batas wilayah. Tapi kalau sekarang kan dia dibuat dengan selamat jalan, ya kan, ada kan di kilo 5 semisal itu. Tapi kalau itu kita lihat jadikan patokan, dia ini ada yang sangat jauh sekali baru dia keluar wilayah itu. Ya, ada yang dia dekat sekali, maka yang lebih akrab, ya, lebih dekat dengan patokan yang benar itu adalah urf, kembali ke urf masyarakat wilayah mukim situ, menganggap dia keluar wilayah kapan, di mana, ya, titik mana, ya. Kalau dia ndak punya titik tertentu, ndak ada, orang-orang ndak paham juga, ya, sudah ambil yang paling hati-hati, yaitu keluar kilo 5 itu sudah keluar wilayah mukim. Nah, atau umron itu bangunan-bangunan. Kalau dulu, ya, dan masih ada ini sebagian wilayah-wilayah di Jawa, dia ada bangunan, habis itu sawah, ya, habis itu sudah kayak provinsi kabupaten lain. Nah, selesai bangunan terakhir kita lewati itu di zaman dulu seperti itu sudah keluar batas wilayah, ya, dan intinya semuanya itu urf, ya, intinya urf. Nah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.